Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada seorang pedagang sate keliling bernama Darto. Ia dikenal ramah, humoris, dan selalu menyapa pelanggan dengan senyum lebar. Setiap malam, ia mendorong gerobak satenya berkeliling desa, memecah keheningan malam dengan suara lonceng kecil yang digantung di gerobaknya. Namun, di balik canda dan keramahan Darto, ada sebuah cerita yang mulai membuat penduduk desa bergidik. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak yang mengatakan bahwa Darto sering terlihat berbicara sendirian di malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara tawa perempuan dari arah gerobaknya, meski tak ada siapapun di sana. Malam itu, seperti biasa, Darto mulai menjajakan dagangannya. Angin malam bertiup dingin dan jalan-jalan desa terlihat lengang. Hanya suara lonceng kecil dari gerobaknya yang terdengar di antara desiran angin. Ketika ia melewati sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni, Darto merasakan sesuatu yang ganjil. Ia mendengar suara wanita memanggil namanya. Darto, Darto. Ia berhenti sejenak dan melihat sekeliling, tetapi tak ada siapapun. Dengan perasaan canggung, ia melanjutkan langkahnya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, suara lembut tetapi menyeramkan, seolah-olah seseorang berbisik di telinganya. Darto, sini, aku lapar. Jantung Darto berdegup kencang. Ia berusaha mengabaikan suara itu dan terus mendorong gerobaknya. Namun, bayangan seorang wanita berbaju putih melintas di ujung jalan. Wanita itu berdiri diam di bawah pohon besar dengan rambut panjang terurai, menatap Darto dengan mata yang kosong. Beberapa malam kemudian, saat Darto sedang melayani pelanggan terakhirnya, seorang wanita mendekatinya. Wanita itu tampak cantik, meski wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Ia mengenakan kebaya putih yang terlihat kuno, dan rambutnya yang panjang tergerai hingga pinggang. "Mas, saya mau beli sate," katanya dengan suara lembut. Darto merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia mencoba bersikap biasa saja. "Berapa tusuk, Mbak?" tanyanya. 10, jawab wanita itu sambil tersenyum tipis. Namun, senyumnya membuat Darto merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik senyuman itu. Ketika Darto selesai membakar sate dan menyerahkannya, wanita itu menghilang begitu saja. Sate yang tadi ia buat pun lenyap, meninggalkan asap yang membumbung ke udara. Keesokan harinya, Darto menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Mereka tertawa dan menganggapnya hanya halusinasi. Namun, malam berikutnya, teror kembali menghampiri Darto. Saat ia melewati jalan yang sama, lonceng gerobaknya tiba-tiba berhenti berbunyi. Darto mencoba menggoyangkan lonceng itu, tetapi tidak ada suara. Ketika ia menoleh ke belakang, wanita berbaju putih itu berdiri tepat di samping gerobaknya. "Mas Darto, aku lapar," katanya dengan nada memelas. Darto melangkah mundur sambil gemetar. Satenya habis, Mbak," jawabnya gugup. Wanita itu tertawa kecil, tetapi tawa itu berubah menjadi suara yang melengking dan mengerikan. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat kehijauan, dan matanya yang kosong mulai mengeluarkan darah. Darto langsung berlari meninggalkan gerobaknya, sementara suara tawa itu terus menggema di telinganya. Setelah malam itu, Darto memutuskan untuk mencari bantuan
dari seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu, Mbah Surti, dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Kau telah menarik perhatian kuntilanak yang menghuni rumah tua di jalan itu, kata Mbah Surti. Ia lapar, tapi bukan sate yang ia inginkan. Lalu, apa yang dia inginkan, Mbah? Tanya Darto dengan wajah pucat. Ia menginginkan jiwamu, jawab Mbah Surti singkat. Kuntilanak itu adalah arwah seorang wanita yang mati karena dikhianati kekasihnya. Ia tidak akan berhenti sampai kau menjadi bagian dari dunianya. Malam itu, Darto memutuskan untuk menjajakan dagangannya sekali lagi. Meskipun ia tahu resikonya, Mbah Surti telah memberinya jimat dan mantra untuk melindungi dirinya. Namun, ia tetap merasa takut saat mendorong gerobaknya melewati rumah tua itu. Saat ia mau beristirahat, suara tawa kuntilanak itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari dalam gerobaknya. Darto membuka penutup gerobaknya dan menemukan sate-sate yang ia jual telah berubah menjadi potongan daging busuk. Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu muncul di hadapannya. Mas Darto, aku lapar, katanya dengan senyum mengerikan. Ia mendekati Darto perlahan, sementara tubuhnya melayang di udara. Darto mencoba mengucapkan mantra yang diberikan Mbah Surti, tetapi kuntilanak itu hanya tertawa dan berkata, mantra itu tidak akan menyelamatkanmu. Darto berlari sekuat tenaga menuju rumah Mbah Surti, tetapi jalan-jalan desa tampak berubah. Ia terus berlari, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Di depan rumah tua itu, kuntilanak itu mendekat, wajahnya semakin menyeramkan. Darto akhirnya berlutut dan memohon ampun. Namun, kuntilanak itu hanya tertawa sebelum melayang ke arah Darto dan menghilang bersamaan dengan tubuhnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan gerobak sate Darto tergeletak di depan rumah tua itu, tetapi Darto tidak pernah ditemukan. Hingga kini, suara lonceng gerobak Darto masih terdengar di malam-malam tertentu, seolah-olah ia masih menjajakan sate di dunia lain.